Oke, kita mulai event-nya ya teman-teman. Sebelumnya kita greeting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir di event ini. Terima kasih sudah datang. Dan untuk teman-teman yang belum tidak sempat menonton, event ini, nanti akan kita upload juga di, YouTube dari Academy Admirals. Jadi jangan, merasa ketinggalan gitu, enggak sih, gitu ya. Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu spread gitu ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya di sini ada teman-teman yang, masih sangat pemula banget, yang belum tahu tentang apa itu spread dan sejenisnya mungkin. Kayaknya udah pada ngerti semua ya. Oke, jadi gini teman-teman, setelah kemarin di webinar yang kemarin, itu kan kita ngebahasnya tentang, apa itu dasar dari forex ya. Seperti leverage dan pengertian dari forex itu seperti apa. Dan di event kali ini kita bakalan ngejelasin tentang apa itu spread, kemudian apa itu pips gitu ya. Kemudian, eee, berapa nilai per pip, kayak gitu. Kemudian satu pip itu nilainya berapa sih gitu kan, di beberapa pair apakah sama atau berbeda, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengapa kita perlu tahu, tentang apa itu pips dan memang fungsinya apa, gitu ya. Jadi, di sini kita akan coba sharing-kan, kita akan screen sharing ya, tentang apa itu spread langsung di TKP-nya gitu ya. Jadi biar teman-teman nggak berandai-andai dari omongan saya aja gitu. Oke, ini kita akan, screen sharing dulu. Oke, semoga teman-teman lihat di sini ya, sudah cukup besar ya semoga ya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan spread? Spread itu merupakan selisih harga jual dan beli dari instrumen mata uang tertentu ataupun komoditas tertentu. Sederhananya gini, oke bentar ya. Oke, selamat sore Pak Hendy. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita membahas dari awal dulu tentang apa itu spread ya, yang kita akan bahas itu kan tentang apa itu spread, apa itu pips, kemudian berapakah nilai per pips, sampai dengan mengapa sih kita, perlu tahu pips dan fungsinya itu apa gitu ya. Jadi memang, untuk mendapatkan istilah, mmm,
uang bekerja untuk kita itu memang sebenarnya tidak semudah apa yang dibayangkan, tapi sesuatu apa yang kita kerjakan dengan niat gitu ya, maka ya biasanya sih ada hasilnya gitu, kecuali kalau kita setengah-setengah gitu biasanya ya, orang-orang pada ogah-ogahan gitu. Selamat sore juga untuk Ibu atau Bapak Hendrawati ya, selamat datang. Kemudian, kita lanjut lagi ya. Ini jadi yang teman-teman lihat di sini, yang sedang saya screen sharing-kan, itu di sini kita mencoba untuk, memberitahukan tentang apa itu spread sebenarnya. Jadi kalau secara definisi, spread itu adalah selisih harga jual dan beli, pada instrumen ataupun komoditas tertentu. Contoh, kalau langsung ke forex mungkin bingung ya, kita masuk dulu ke klik BCA deh, klik BCA. Ini saya coba sharing-kan ya. Ya, ini klik BCA, oke. Spread itu, belinya di 15.850, kalau jualnya di 15.880. Kalau kita sebagai nasabah, belinya di yang 880, gitu kan. Terus kalau kita mau ngejual, ya di yang 850. Nah, spread itu apa? Selisihnya 880 dengan, 850. Selisihnya Rp30, kayak gitu. Sore, gitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Sampai sini dulu. Ini saya tarik ke yang sering kita lihat, sehari-hari dulu deh ya, gitu kan. Kebetulan kalau saya pribadi pakainya klik BCA nih, kayak gitu. Jadi selisih atau spread adalah selisih harga jual dan beli. Kalau dalam konteks dolar berbanding rupiah, spread-nya itu Rp30. Biasanya kalau di, money exchanger pada umumnya spread-nya lebih tinggi, enggak Rp30 lagi, tapi di, Rp100 atau Rp80 atau bahkan ada yang mencapai Rp200 juga bisa, itu sepengalaman saya sih. Gitu ya. Sampai situ dulu nih. Jadi semoga teman-teman yang hadir di sore ini ngerti ya. Jadi tentang, spread selisih harga jual dan beli. Kita kembali lagi ke yang ini, ya. Jadi secara konsepnya, spread itu adalah selisih harga jual dan beli. Kemudian pengertian yang kedua, apa itu pips? Nah, kalau apa itu pips, saya perlu coret-coret dulu nih. Jadi supaya kalau kita pakai slide itu kan kayaknya udah terlalu kuno kayaknya ya gitu. Makanya saya lebih senang langsung coret-coret di sininya aja sih, pips. Ini ya. Jadi teman-teman di sini kan ngelihat nih, mmm, harga dari pound saat ini itu kan di harga pound itu di 1,2626 gitu ya. Yang jadi pertanyaan, 1 pip itu di mana? Kalau pada instrumen, pound berbanding USD. 1 pip itu lokasinya adalah digit keempat di belakang koma. Pips itu digit keempat di belakang koma, gitu ya. Oke ya, semoga sampai situ ngerti ya, 4 digit di belakang koma. Nah, kalau dihitung digit keempat di belakang koma itu kan 1,2626. Nah, 6-nya itu adalah digit keempat.
Maka, ya kan, kalau ini saya buat X point XX X6, nah inilah digit keempat itu adalah pips, yang dimana merupakan satuan nilai terkecil pada perubahan harga ataupun instrumen pada perdagangan CFD seperti ini, gitu ya. Jadi sampai sini teman-teman udah ngerti belum tentang apa itu pips? Secara prakteknya ya, gitu. Jadi, ini kalau saya tambahin ya. Jadi, kalau terjadi kenaikan dari satu jika naik ke 1,2726 gitu ya. Artinya naik 100 pip. Sampai situ ya, paham ya? Ini teman-teman kalau nggak ngasih feedback saya lanjut terus loh ya. Jadi kita sama-sama belajar aja sih gitu ya. Jadi gitu ya, kalau naik dari 1,2626 ke 1,2726 itu sama dengan naiknya 100 pip. Saya contohin lagi. Soalnya tujuan dari kita tahu pip itu nanti ada kaitannya dengan penghitungan rasio lot dan optimalisasi perbandingan antara resiko dengan keuntungan. Larinya ke situ soalnya, tanpa tahu pip, takutnya ntar nggak bisa ngitung. Kalau di instrumen ini saya ngitungnya gimana nih? Kayak gitu. Karena nilai 1 pip entah di forex ya, misalnya kayak di pound berbanding dolar, di mana dolar itu sebagai counter currency, berbanding dengan misalnya sterling yen atau sterling Swiss franc, itu nilainya sudah beda lagi. Gitu ya. Tapi ini kita kembali dulu ke pokok pembahasan yaitu tentang apa itu pips dulu. Gitu ya. Kemudian kalau misal jika turun ke 1,2600 artinya turun 26 pip. Gitu ya. Semoga paham ya. Jadi secara tidak langsung sekarang teman-teman sudah mulai mempelajari tentang apa itu PIP, artinya apa, cara menghitungnya gimana, gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berapa nilai 1 PIP. Kenapa saya lebih cenderung mencontohkannya ke pound gitu ya. Sebenarnya pound itu adalah kondisi instrumen yang di tengah-tengah, yang tidak terlalu volatile dan juga tidak terlalu kayak euro gitu ya, diem banget gitu, enggak sih, gitu loh. Jadi dia lebih cenderung, lebih fleksibel teman-teman mau transaksi di pound ataupun di euro. Kalau euro mungkin, "Aduh Pak, ini terlalu sepi," gitu kan volumenya. Makanya saya lebih banyak menyarankan teman-teman ke pound. Kalau dari sisi opini saya sih, mmm, bentuk dari market-nya itu lebih sedikit jelas lah daripada eee, per mata uang lainnya ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau untuk nilai 1 pip, nilai 1 pip pada pound berbanding USD atau per atau USD sebagai counter currency
nilainya adalah $10 per satu lot. Kayak gitu. Oke. Habis itu ya. Jadi nilai 1 pip pada instrumen pound berbanding USD atau USD itu dijadikan sebagai counter currency. Counter currency itu maksudnya yang di belakangnya ini ya, teman-teman ya. Kalau di depan yang di belakang ini adalah counter currency gitu ya untuk dolarnya ya, yang di sisi belakang. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya, kalau jumlah lotnya itu hanya di 0,01 lot, nilai 1 pipnya berapa? Gitu kan. Oke. Kalau di 1 lot itu $10, ya, berarti kalau di 0,01 lot, berarti 100 kali lebih kecil dong, bener kan? 100 kali lebih kecil. Nah, 10 dibagi 100 berapa? Berarti nilainya adalah $0,1. Kalau di 0,1 lot sama dengan $1. Kalau di 1 lot sama dengan $10. Gitu ya. Habis itu, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan? Kita udah masuk, jadi kita tadi yang pertama adalah menjelaskan apa itu spread, ya kan. Yang kedua itu adalah tentang apa itu pips, ya kan. Terus yang ketiga itu tentang berapa nilai per pip, kayak gitu. Nanti setelah masuk yang keempat, mengapa kita perlu tahu pips dan apa fungsinya, nanti kita akan praktekkan langsung di market yang sedang berjalan. Jadi biar teman-teman lebih ngerti langsung cara penerapannya gimana sih, kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada ini saya lanjut dulu ya. Nanti teman-teman boleh tanya lagi kok, tenang aja. Oke. Sekarang kita akan ngebahas mengapa kita perlu tahu tentang pips dan memang fungsinya apa sih, gitu ya. Yang pertama, teman-teman. Jadi ini saya stop sharing dulu ya. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu tahu tentang pips gitu ya, dan memang fungsinya apa. Jadi kalau kita itu mempelajari tentang forex, salah satu hal yang paling basic itu kan tentang apa itu margin, contract size, leverage, dan kemudian pips. 3 hal itu. Sebelum teman-teman nentuin yang menarik itu apa ya, gitu kan, maksudnya instrumennya. Kemudian saya harus pakai broker yang mana nih, kayak gitu. Jadi yang diperhatikan itu kan 3 faktor doang tentang margin atau contract size, kemudian leverage, kemudian tentang pips itu sendiri. Karena yang kita perdagangkan dalam forex CFD itu kan nilai dari instrumennya, bukan dari benar-benaran kita beli euro itu kan enggak, tapi yang kita perdagangkan adalah nilai kontrak dengan selisih dari kondisi kita buy atau sell. Udah itu aja sih konsepnya.
Nah, kembali lagi, fungsi kita mengetahui PIPS pada akhirnya nanti adalah untuk perhitungan risk to reward ratio. Mungkin kalau saya sampaikan sekarang takutnya teman-teman yang masih sangat baru nih, agak kebingungan maksudnya risk to reward ratio apa nih gitu kan. Kalau secara sederhananya sih, risk to reward ratio itu adalah perbandingan antara, potensi keuntungan dengan potensi kerugian. Apakah, berbanding lurus atau tidak, kayak gitu ya. Itu kembalinya di situ. Dan untuk bisa mengerti penentuan stop loss dan taking profit, syaratnya adalah seorang trader harus tahu tentang PIPS. Nah, cara prakteknya gimana? Nah, ini kita kasih contohnya langsung di ininya ya, TKP-nya. Bentar, kita login dulu. Jadi gini teman-teman, saya punya ada beberapa saran sih kalau terhadap, bisnis forex seperti ini ya. Sebenarnya, bisa dikatakan kalau bisnis forex ini adalah, kondisi yang kalau saya pribadi ya sebagai, market analyst dan sebagai pelaku industri ini, adalah memang sebuah bisnis yang agak mudah dilancarkan daripada bisnis lainnya. Misal kalau kita ngambil komparasi dengan saham gitu ya, kalau forex itu dimanapun Anda beli, dimanapun Anda jual, itu kita punya harga kemungkinan besar tuh diambil gitu loh oleh market-nya gitu ya, oleh market maker ataupun si bandarnya atau apapun lah istilahnya, itu pasti akan diambil gitu loh. Tapi kalau bisa dikatakan nggak ada istilah, cantol karena faktor, tipisnya tingkat likuiditas itu nggak ada. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah, bagaimana cara kita mengelola resikonya nih. Karena tidak sedikit memang orang yang enggan ya untuk mempelajari tentang resiko ini. Padahal faktanya gini teman-teman, once kita entry, kita itu sudah berhadapan dengan resiko. Kalau ada yang bilang, "Pak, Bu, Koko, Cici, ini harga emas lagi tinggi-tingginya ini, sedang rally terus. Ada momentum bagus untuk beli." Itu hanya orang marketing. Tapi kalau yang beneran trader ataupun pelaku yang dalam pasar, justru kalau harga emas sedang rally naik banget terus tanpa sebuah koreksi, kita malah cenderung takut gitu loh. Kok nggak ada koreksi terlebih dahulu ya, kenapa selalu rally ya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus membedakan mana kalimat yang beneran pelaku pasar dan mana yang as a salesperson, kayak gitu. Dan kembali lagi kalau kita berbicara tentang PIPS, ini juga merupakan salah satu faktor kenapa para trader memilih broker, yaitu besaran spread-nya, kayak gitu. Besaran spread dari, instrumen yang ditawarkan di broker tersebut, kayak gitu ya. Jadi kan, kalau sejaman dulu sih di beberapa tahun yang lalu gitu ya, bahkan untuk, per pound sekalipun, di sini kalau teman-teman lihat, di sini spread-nya itu hanya kisaran ya 1,8, 1,4 pip gitu ya. Kalau di beberapa tahun yang lalu, misal boleh saya sebut nggak sih tahunnya sekitar tahun 2017, 2016.
itu spread pound itu bisa sampai dengan 3 sampai dengan 4 pip. Gede banget gitu loh. Dan semakin ke sini persaingan broker kan semakin ketat nih, otomatis jumlah spread juga ikut menipis gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana sih penerapan PIPS pada prakteknya di, dalam kita menganalisa gitu ya. Jadi gini, ini kita masuk ke 4 zaman dulu deh. Ini yang sedang teman-teman lihat di sini adalah pair dari pound berbanding USD pada time frame 4 zaman ya. Kita coba mau ngasih ini nih, ke teman-teman. Misal nanti teman-teman yang sudah di grup Telegram Academy Admirals, kita bakalan, memberikan polling ya. Kira-kira kalau teman-teman ada sebuah kelas berbayar gitu ya, kelas berbayar untuk mengetahui keseluruhan bagaimana sih cara berbisnis forex ini dengan baik dan benar, kira-kira ada yang minat nggak? Coba nanti teman-teman, ngasih feedback-nya di grup Telegram ya. Kita kembali lagi ke, mmm, bagaimana cara penerapan PIPS itu sebenarnya, oke? Nah, di sini saya seperti biasa kalau saya dalam menganalisa itu selalu dalam menggunakan market structure ya, yang kayak gini. Oke, jadi kalau penerapannya gini teman-teman, misal nih kita zoom in ya, kelihatan ya semoga ya. Misal gini, kebetulan kalau dari sisi, Fibo retracement, golden ratio-nya itu kan terletak pada kisaran 38,2% hingga 61,8%, gitu ya. Dan ketika harga menyentuh level 50% ya, ini saya kasih highlight di sini. Ketika harga menyentuh kisaran 50% hingga 61,8%, yaitu pada harga 1,2822 tersebut, yang terjadi apa? Market kembali turun nih, iya kan? Market kembali turun, gitu. Sederhana ya. Yang jadi pertanyaan, dalam setiap kita entry adalah take profit-nya, stop loss-nya di mana? Gitu ya. Dengan Fibonacci retracement, itu sangat membantu kita dalam penentuan jumlah, take profit ataupun stop loss-nya dengan jelas. Bukan lagi dengan kira-kira ataupun, stop loss seikhlasnya, itu udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kalau sederhananya nih teman-teman, kalau teman-teman melakukan order sell atau short pada kisaran 50% tersebut, maka level stop loss-nya itu cukup di level 61,8% di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini juga saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke, ini secara tidak langsung teman-teman di sini juga akan belajar, cara penentuan jumlah lot gitu ya. Jadi, lot allocation kalau dalam kita trading itu gimana sih? Misal di sini teman-teman yang hadir, misal ingin apa, mencontohkan misal kalau saya modal $1.000 cara ngitungnya gimana Pak? Atau modal modal saya di 10.000 atau modal saya di $100.000 pun cara ngitungnya gimana Pak? Kalau teman-teman di sini ada pertanyaan silahkan ya. Di sini saya akan mencoba mencontohkannya adalah kondisi sebuah modalnya di
$10.000. Dan untuk pengambilan ya, jadi gini nih teman-teman. Gitu ya. Modalnya itu akun size-nya di $10.000. Kemudian kalau saya pribadi pun untuk yang metode konvensional resikonya itu cukup di 1% aja. Oke. Nah, di sini kita akan hitung manualnya nih. Di sini kan kelihatan stop loss-nya itu hanya 18 pip ya, hanya 18 pip. Kemudian level taking profit-nya di 73. Di situ didapatkan risk berbanding reward 1/4. Artinya kalau kita sekali rugi itu di $100 ya, maka potensi keuntungannya bisa sampai dengan $400. Itulah salah satu fungsi kenapa kita perlu tahu nilai pips, gitu ya. Dan sekarang kita akan coba hitung manual. Hitung manual, jadi memang semuanya sudah terotomatisasi itu bagus, tapi ada baiknya kita mengerti tentang perhitungan manualnya nih, gitu ya teman-teman ya. Jadi misal kalau modalnya di modal itu jumlahnya di $10.000 gitu ya. Kemudian risk per transaksi ya. Risk per transaksi itu di 1% atau setara atau equal dengan $100 gitu ya. Kalau modalnya 10.000, 1%-nya kan $100. Kemudian kalau di sini disebutkan level stop loss-nya itu di 18 pip. Misal kita bulatin ke atas deh gitu ya. Kita bulatin ke atas. Kita bulat ini terlalu kecil ya, bentar ya. Misal kemudian berapakah lot size yang optimal? Gitu ya. Simple. Jadi ketika teman-teman udah tahu nih nilai satu lot itu kan $10. Bener kan? Nilai satu lot $10. Kalau ini deh, ini saya tulis ya. Satu lot sama dengan $10. Iya kan? Kalau range-nya 20 pip, kalau saya entry satu lot, ya kan? Berarti saya minusnya di $200 dong. Gitu kan? Kalau $200 berarti itu kan 2%, ya kan? Sama dengan 2% risk. Nah, 1%-nya di berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Gampang banget lah ya. Gitu, gampang banget. Jadi kalau 1%-nya ya sederhana, berarti ya 50%-nya dari satu lot. 1%-nya untuk jika resikonya area resikonya itu di 20 pip dan maksimal kerugian per transaksi kita tuh hanya di $100, berarti jumlah lot yang ideal optimalisasinya adalah sejumlah 0,5 lot, di mana nilai per pip itu $5. Jika area risikonya itu 20 pips, maka minusnya, ini saya tulis minus saja gitu ya. Sama dengan $100 atau sama dengan 1%
risk. Gitu teman-teman. Jadi salah satu fungsi dari mengerti akan nilai per pips itu adalah untuk perhitungan optimalisasi ataupun alokasi jumlah lot yang optimal setiap kita melakukan entry berdasarkan area resiko yang ada. Bener kan? Makanya kan mungkin teman-teman sering dengar ya dari, para sesepuh-sesepuh lain, yang dipikirkan tuh risk risk dan risk. Karena setelah kita tahu risk, kemudian kita mengaca ke inisial deposit yang kita miliki, barulah kita bisa menentukan jumlah lotnya yang akan kita entry-kan ke market. Konsepnya gitu. Jadi jauh sebelum, wah kita debat-debatan nih apa, masalah konsep apa gitu kan, pengetahuan tentang contract size, kemudian tentang leverage dan pips, itulah yang paling penting. Itulah yang membedakan, antara kita pengen beneran serius belajar atau enggak gitu loh. Itu konsepnya. Jadi semakin kita mengetahui hal-hal yang basic yang paling sederhana deh, itu menjadikan kita menjadi lebih waspada terhadap, istilahnya orang teman-teman yang hobinya flexing gitu ya. Karena sepaham saya, orang yang beneran sukses tuh nggak gitu-gitu amat gitu sih maksudnya ya. Mereka lebih cenderung kalem malah, kayak gitu. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Kita kasih waktu 2 menit deh. Sebelumnya, kita mohon maaf nih buat teman-teman, kalau kita ngadainnya di hari libur ya. Kita kemarin tuh memang ada coba beberapa konsep waktu tertentu, mulai dari sore, kemudian kita coba juga pernah coba malam kalau nggak salah ya. Jadi untuk bisa menyesuaikan dari kesibukannya teman-teman gimana nih, kayak gitu. Kalau tidak ada pertanyaan nih, saya tutup screen sharing-nya dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman, pada konsepnya, kalau teman-teman ingin mempelajari tentang futures, entah futures ini diterapkan di forex, ataupun di kripto, ataupun di saham, nantinya dengar-dengar saham juga bakalan ada punya faktor leverage gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan adalah kayak contract size, apalagi saham. Ketika, saham itu dibuat futures, maka yang perlu diperhatikan adalah dari sisi contract size. Kayak di forex, seperti di pertemuan kita yang kemarin, di forex untuk instrumen, eee, forex ya, nilai satu lot itu setara dengan 100.000 unit base currency. Misal kalau tadi kan kita ngebahasnya tentang pound berbanding dolar nih, gitu ya. Maka ketika kita melakukan transaksi satu lot, itu setara dengan kita memperdagangkan nilai kontrak senilai 100.000 pound. 100.000 pound gitu kurang lebih gitu. Sekarang pound tuh di berapa sih? Kok jadi penasaran ya. Pound itu sekarang kurang lebih di kisaran kalau kita beli di 20.200-an rupiah. Kayak gitu. Jadi yang sebelum, kita terjun ke apa istilahnya, CFD, contract for difference, yang perlu dipertanyakan adalah nilai kontrak yang Anda tawarkan berapa nih? Kalau misal di saham, misal saya beli satu lot, kalau di yang market
Indonesia pada umumnya kan jumlahnya di 100 rupiah, 100 lembar saham per satu lot. Nah, teman-teman perlu tanyakan dulu sebelum masuk terjun nih. Oke, kalau saya entry satu lot dapatnya berapa lembar saham? Kayak gitu. Dan berbagai faktor lainnya, seperti biaya inap, cas komisi, apakah dalam bentuk, dolar dolar berapa berapa lot, berapa dolar, ataupun dalam persentase. Banyak hal yang perlu diperhatikan, kayak gitu. Jadi, entar ke depan kita bakalan lebih banyak diskusi tentang, hal apa aja sih yang kita perlu perhatikan dalam masuk ke bisnis kontrak for difference gitu ya, di berbagai instrumen, entah kripto, entah saham, ataupun forex yang sudah, eee, lama gitu juga ya untuk penerapan dari kontrak for difference-nya. Oke. Oke, sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupi untuk event hari ini, sore ini. Sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dan menyempatkan, mendengarkan celotehan-celotehan sederhana. Semoga bermanfaat, gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu untuk event sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas feedback-feedback-nya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Maju terus, trader dan investor Indonesia. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.